Baik, coba kita beralih ke line telepon terlebih dahulu. Ada saudara kita yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dengan siapa di mana? Ibu Widi di cabang Sempor. Ibu Widi, silakan. Begini Ustaz, Ya. setelah saya tugas yang khususnya di MTA hampir 3 tahun, itu memang hasilnya setelah begitu mengenalkan begitu ya, hasilnya itu memang benar-benar sangat jauhi gitu ya. Jadi kenapa gitu kita yang nggak pakai kunut, kita yang nggak tahlilan, kita yang nggak ikut keyakinan itu jadi bahan kunjingan gitu. Jadi khususnya di lingkungan saya, terutama itu bagi imam masjid gitu ya. Padahal sebelumnya memang saya ikut selalu aktif berjamaah. Nah setelah saya nggak ikut kunut, itu Pak Imam masjidnya itu katanya dia bilang nggak sah gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa gitu? Jadi kenapa sih yang disebut kiai itu malah justru dia itu nggak ngerti, nggak tahu gitu. Jadi kenapa gitu ya? Sampai sekarang, sampai akhirnya bapak saya meninggal pun kemarin itu hampir tidak mau menyolatkan. Tapi alhamdulillah ada warga MTA juga yang dia memberikan semangat, memberikan support kepada warga-warga sekitarnya untuk memandikan jenazah bapak saya begitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih menerima, bisa lebih sabar, bisa menahan amarah begitu Ustaz. Itu solusinya. Oh iya Ustaz, saya mau nanya. Saya di rumah punya keris peninggalan orang tua. Itu kalau saya mau menyerahkan, karena ini jadi rebutan buat jimat gitu, bukan buat koleksi. Jadi saudara-saudara saya itu meminta, bahkan ingin membelinya buat jimat gitu. Jadi saya berinisiatif untuk menyerahkan ke pusat itu. Kalau dititipkan ke ketuanya sini, saya Ustaz gitu. Tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Iya, memang sering-sering terjadi demikian kalau kita berpegang pada tuntunan, maka oleh sebab itu untuk mengantisipasi, untuk menata diri kita sendiri itu, tanamkan kepada kita itu, jadilah kamu huroba. Jadilah kamu huroba. Huroba itu apa? Huroba itu orang asing. Nabi mengatakan fatuba lil huroba. Berbahagialah kamu orang yang jadi huroba itu tadi. Huroba itu orang asing, artinya kalau di tengah-tengah masyarakatnya bermacam-macam tindakan dan perbuatannya yang dikemas sebetulnya seperti agama, kemasannya itu padahal sebetulnya bukan agama, kita tahu. Lalu kita tidak ikut-ikut seperti itu, akhirnya dikatakan orang ini ya asing, orang ini nyeleneh gitu, jadi huroba itu tadi. Tapi Nabi mengatakan jaminannya berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu tadi, jadi huroba itu tadi. Nah kalau kita tertanam dalam diri kita itu, kita akan senang. Gitu. Hidup ini menghadapi keadaan masyarakat yang semacam itu, kita tidak akan terpengaruh, tidak akan goyah. Kita punya pendirian, pendirian yang kuat di dalam berpegang kepada agama itu. Nah maka oleh sebab itu ya, jadi huroba. Jadi huroba itu jadi orang asing, artinya itu karena di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang walaupun dia juga mengatakan sebagai orang Islam, tapi banyak yang perbuatannya itu sebetulnya tidak dituntunkan oleh Islam, lalu kita tidak mengerjakan. Kita tidak melarang, tapi tidak mengerjakan, tidak ikut-ikut. Tidak usah melarang, biar mereka berbuat semacam itu, biar kita tidak melarang saja, kadang itu tadi digunjing sana-sini. Gitu. Nah, maka oleh sebab itu, jadilah huroba dengan segala rangkaiannya itu. Nah, kalau kita jadi huroba betul,
insya Allah kita akan mampu bertahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mungkin ada yang tidak sepaham dengan kita, ada yang malah membencinya dan sebagainya. Itu insya Allah kita akan mampu bertahan dan hati itu menjadi senang senang. Justru kalau kita menghadapi yang demikian itu uji nyali kita, uji iman kita. Bagaimana nyali kita menghadapi, beranikah gitu. Nah ini semua kalau kita paham tentang huruf ba, orang yang asing, insya Allah Ta'ala kita akan tetap senang di dalam hidup berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kemudian yang kedua tentang jimat dan sebagainya itu lebih baik Nah, kalau di pusat sini kan dikumpulkan jimat-jimat dari beberapa daerah itu yang sampai banyak sekali, yang di dalam almari tempat menyimpan jimat-jimat penyerahan dari orang-orang itu ditulis di sana, jimat itu penyesat umat. Jimat penyesat umat. Karena apa? Karena kita itu masih percaya kepada jimat-jimat, itu bisa jadi masuk ke dalam ranah kemusyrikan. Nah, kalau musyrik itu akan tidak ada ceritanya selamat, itu tidak. Musyrik itu adalah satu perbuatan yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah. Sampai Allah saja tidak mau menerima, tidak akan mau mengampuni, amalnya tidak akan diterima, malah hapus semua amal-amalnya itu. Nah, adapun teknik penyerahan ke pusat sini boleh saja dititipkan dengan ketua perwakilannya atau ketua cabangnya kalau kebetulan ke Solo, karena setiap akad itu pasti ada yang ke Solo. Titipkan boleh saja. Atau syukur bisa datang sendiri ke sini. Mencari teman, datang ke pusat sini sambil menyerahkan, sambil lihat tuh ternyata ya banyak orang-orang yang sudah sadar, yang dulunya jimat itu dipakai sebagai kepercayaan keselamatan dan lain sebagainya, banyak yang semacam itu. Begitu Ibu yang dapat kami sampaikan.